Pemirsa, inilah Agro News hari ini. Asosiasi Pengusaha Daging dan Feedlot Indonesia atau ASPEDATA memastikan stok daging sapi di wilayah Jabodetabek aman menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Berita selanjutnya memberitakan bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Peternakan memastikan ketersediaan pangan asal hewan menjelang Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman. Pemirsa, selain dua berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Berita pertama dikutip dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada tanggal 7 Maret 2026 memberitakan Asosiasi Pengusaha Daging dan Feedlot Indonesia atau ASPEDATA memastikan stok daging sapi di wilayah Jabodetabek aman menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Ketersediaan pasokan dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran, didukung distribusi yang terjaga serta koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha guna menjaga stabilitas pasokan dan harga daging di pasar. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari liputan6.com 10 Maret 2026 memberitakan bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Peternakan memastikan ketersediaan pangan asal hewan menjelang Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman. Pemerintah menyiapkan sekitar 1.200 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara harga daging sapi di pasar masih stabil di kisaran Rp130.000 sampai Rp135.000 per kilogram dan pasokan unggas serta telur bahkan mengalami kelebihan stok sehingga kebutuhan warga dipastikan tercukupi. Berita selanjutnya dikutip dari liputan6.com 9 Maret 2026 memberitakan lahan tidur yang tidak produktif selama lebih dari 30 tahun di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai dihidupkan kembali dengan penanaman jagung melalui program penanaman jagung serentak yang melibatkan kepolisian, pelaku usaha, dan kelompok tani. Lahan yang sebelumnya rusak dan dipenuhi semak belukar kini dikembangkan menjadi kebun produktif guna mendukung ketahanan pangan nasional, membuka peluang ekonomi baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir dikutip dari mongabai.co.id 7 Maret 2026 memberitakan hasil kebun dan produksi madu hutan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dikaitkan dengan perubahan lingkungan dan aktivitas penambangan batu andesit yang dinilai mempengaruhi kualitas ekosistem sehingga berdampak pada produktivitas kebun warga serta habitat lebah penghasil madu hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Pemirsa, sekian berita Agro News hari ini, sampai jumpa.